wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Wakila dan dikatakan biqadri ma tata'anna, dengan sebab kadar besar kemauan kamu, kemauanmu, atau bisa juga diartikan dengan kadar kesulitanmu, tanalu ma tatamanna, maka akan memperoleh siapa kamu ma tatamanna, apa yang kamu harapkan. Jadi sini menggunakan tamanni. Tamanni itu sungguhnya harapan yang sulit untuk dicapai, harapan yang sepertinya mustahil untuk dicapai. Tapi dawuh ini seakan memotivasi kita, sesuatu yang sungguhnya sulit untuk dicapai itu bisa saja dicapai dengan kemauan yang kuat, dengan kadar usaha yang kita lakukan. Sebesar itu juga yang akan diperoleh. Jadi kalau ingin memperoleh sesuatu yang besar, maka lakukanlah sesuatu yang besar. Semakin besar yang kita lakukan, maka semakin banyak pula yang akan diperoleh, insyaallah. Kila dikatakan ya, yuhtaju fi ta'allumi wat tafaqquhi, dibutuhkan ya, fit ta'allumi dalam mencari ilmu, wat tafaqquhi dan bertafaqquh. Tafaqquh ini memahami agama, memahami agama, ahli dalam masalah agama. Ila jiddis salasa, kepada kemauan tiga orang, kesungguhan tiga orang. Jadi kalau ingin berhasil dalam mencari ilmu, itu butuh tiga kemauan atau kesungguhan dari tiga pihak. Siapa saja? Yang pertama al-muta'allim, jadi orang yang belajar ya. Jadi sang pencari ilmunya, muridnya, santrinya, mahasiswanya ya. Wal ustad, dan yang kedua guru. Jadi guru juga harus punya semangat untuk mengajar ya, menyampaikan ilmu. Yang ketiga wal abi, dan bapak atau
Jadi ada 3 pihak yang harus sama-sama punya semangat agar sukses dalam mencari ilmu. Yang pertama tentu adalah muta'allimnya, orang yang belajar, ustadznya, dan orang tuanya. Satu di antara 3 yang tidak semangat maka akan mempengaruhi keberhasilan dalam mencari ilmu. Yang paling penting tentu adalah semangat dari santrinya, semangat dari pembelajarnya. Kalau 2 semangat, santrinya nggak semangat, maka itu sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencari ilmu. Seperti kalian jauh-jauh datang dari rumah ke sini, itu semangatnya harus terus dipupuk, ya. Harus diingat bahwa hadirnya kalian ke sini untuk mencari ilmu. Kalau cuma guru atau orang tuanya yang semangat, itu apa akibatnya? Itu hanya banyak biaya. Jadi sering minta kiriman, gitu. Jadi tolong untuk diingat. Jadi niat awal itu mencari ilmu, tidak mencari hal lain, ya. In kana fil ihya, jika ada orang tua itu fil ihya masih hidup, ya. Kalau orang tua masih hidup, maka orang tua itu amat sangat membantu keberhasilan anak dalam mencari ilmu, ya, lebih-lebih untuk kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh anaknya dalam rangka mencari ilmu, itu harus didukung oleh orang tua. Insya Allah para orang tua punya cita-cita yang serupa bahwa anaknya ingin lebih baik dari dirinya. Insya Allah begitu. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya lebih jelek dari dirinya. Kebanggaan orang tua kalau ada putra putrinya yang lebih baik dari dirinya. Gitu. Tolong itu diingat dan dipati dalam dada. Ansyadani Syekhul Imamul Ajallul Ustadz Syadiduddin Asy-Syirazi Lisyafi'i. Ansyadani, telah mengarang nasyid ni padaku Asy-Syekhul Imam Al-Ajallu Al-Ustadz Syekh Al-Imam Al-Ajal yang mulia, Al-Ustadz sang guru Syadiduddin Asy-Syirazi, yang bernama Syadiduddin Asy-Syirazi Lisyafi'i, bagi Imam Asy-Syafi'i. Jadi makna Lisyafi'i ini bisa saja karangan itu memang diperuntukkan untuk Imam Asy-Syafi'i, atau maknanya bisa saja itu beliau termasuk ulama Syafi'iyah. Apa isinya? Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in, wal jiddu yuftahu kullu babin mughlaqin. Al-jiddu adapun kemauan, ya, kesungguhan. Yudni adalah mendekatkan kesungguhan itu kulla amrin syasi'in, pada semua urusan yang sulit, ya. Syasi' ini yang jauh, ya. Syasi'. Jadi
mendekatkan semua urusan yang jauh. Kemauan itu mendekatkan semua urusan yang jauh. Sesuatu yang jauh, tapi kalau ada kemauan itu bisa menjadi dekat atau terasa dekat. Gitu ya. Jadi apapun itu bentuknya, lebih-lebih soal ilmu. Ya. Ilmu yang mungkin sulit ya, terasa jauh untuk kita jangkau, tapi kalau memang ada kemauan kuat maka akan dekat ilmu, artinya gampang dipahami. Wal jiddu ya, yuftahu atau yaftahu bisa ya. Wal jiddu yaftahu kulla babin mulakin, mungkin lebih tepat yaftahu ya. Wal jiddu yaftahu, dapat membuka, kemauan itu dapat membuka kulla babin mulakin, setiap pintu yang terkunci. Kalau ada kemauan, pintu yang terkunci pun bisa terbuka. Jadi tergantung pada kemauan kita. Kalau mengalami sedikit kesulitan langsung mundur, maka ya tidak akan sampai gitu. Jadi kemauan itu amat menentukan keberhasilan. Siapa yang harus ada kemauan keras itu? Yang pertama tentu muta'allimnya, yang belajar, kemudian gurunya, kemudian orang tua. Itu tiga pihak yang harus sama-sama bekerja sama. Jadi kewajiban mengajar itu siapa kira-kira? Syariat kita mengamanatkan bahwa wajib mengajar putra putrinya siapa? Orang tua. Tapi kan tentu tidak semua orang tua punya kesempatan, tidak semua orang tua punya kemampuan. Maka orang tua menitipkan, meminta seorang guru untuk mengajar. Nah tentu ketika menitipkan begitu juga harus dipikirkan kira-kira apa kebutuhan-kebutuhan untuk proses belajar mengajar. Tapi jangan itu jadikan sebagai sebagai dalil untuk terus minta kiriman. Sedikit-sedikit minta kiriman. Apa dasarnya? Kalau Bapak mau saya sukses, maka Bapak harus peduli. Ya, itu bahaya itu. Akan dulu ada teman di pondoknya, kirimannya sering telat gitu. Kemudian dulu nggak ada HP, surat HP ya. Kirim surat. Kalau Bapak tidak mau mengirim, Bapak aja yang mondok, saya yang bekerja. Nah itu kan kurang ajar itu. Biar nanti saya kirim gitu. Nah, artinya memang harus ada kerjasama, kemauan yang sama antara murid, santri, guru, dan orang tua. Jadi sikapnya gimana sebagai seorang santri? Ayo belajar untuk tidak memberatkan orang tua. Gitu. Termasuk kalau sakit-sakit sedikit itu jangan kemudian telepon orang tua ya. Usahakan biar orang tua itu tidak sedih, tidak kepikiran itu. Sakit sedikit tahan saja. Kalian ini sudah dewasa ya. Sudah dewasa. Seandainya tidak kuliah, mungkin saja sudah punya anak atau sudah punya mantu. Gitu. Seusia kalian ya, sudah punya anak, bahkan mungkin sudah punya mantu. Jadi kalau hanya sakit-sakit sedikit, ayo tahan itu. Kita usahakan orang tua kita tidak kepikiran. Jadi kalau pusing sedikit, ayo tahan. Kecuali sudah terasa berat, baru telepon orang tua.
tolong itu apa ya, cara kita membahagiakan orang tua sederhana sungguhnya. Kalau masih bisa kita tanggung sendiri, ayo kita tanggung sendiri. Wa ahakku khalqillahi bilhammi amrun ya. Imra'un du himmatin yubla bi aishi dhaikin. Ini memang problem kita ya. Wa ahaqqu khalqillahi bil hammi. Adapun yang paling berhak dari ciptaan Allah ya, maksudnya ini terutama manusia ya, bil hammi, dengan susah ya. Jadi siapa yang sesungguhnya paling susah itu? Imra'un du himma. Imra'un seseorang ya, du himma, yang punya semangat, punya himmat, yubla bi'aishi dhaikin, yang diuji ya. Du himma itu bi'aishin dhaikin. Boleh bi'aishi dhaikin atau bi'aishin dhaikin, dengan apa, hidup yang sempit ya, dengan hidup yang sempit. Jadi memang di antara ujian pencari ilmu itu ada semangat mencari ilmu, tapi terkadang Allah uji dengan kesulitan ekonomi. Jadi semangatnya ada ya, cerdas dia. Jadi layangannya itu, kalau layangan itu bisa lomuk, terbang tinggi ya. Cuma benangnya pendek gitu kan, begitu ya. Terkadang sudah benang pendek, itu dipotong lagi sama layangannya yang motong. Ada nggak kayak gitu? Kiriman sudah sedikit, nah, itu digunakan hal yang tidak penting. UKT sudah diberikan, nggak dipakai untuk yang lain. Ada nggak kira-kira yang kalian? Ada? Hah? Coba angkat tangan. Khawatir kemudian ketika harus bayar UKT nggak bisa bayar karena sudah habis uangnya gitu ya. Nah itu orang tua sudah menyiapkannya, tapi ternyata justru malah santrinya ya, mahasiswanya yang justru malah menggunakan untuk hal yang lain. Itu ujian memang mencari ilmu. Jadi semangat ada, kemampuan ada, cuma ekonomi sulit. Jadi kalau bisa kalian nanti saya doakan mudah-mudahan kaya raya. Amin. Jadi konglomerat, ya. Bukan kolom melarat ya, konglomerat, kaya semua. Sehingga bisa berbagi. Artinya kalau ada nanti suatu saat kalian ditakdirkan kaya raya, ingat bahwa dulu saya pernah melarat. Jadi ada kemauan untuk berbagi. Beruntunglah kalau dalam hidup kita pernah mengalami situasi sulit secara ekonomi. Kenapa? Itu akan membuat kita menjadi orang yang berempati. Ada getaran kasih sayang ketika melihat saudaranya yang kesulitan ekonomi. Jadi kalau tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi itu kadang cuek ya, kadang tidak ada empati itu. Tidak ada kasih sayang dalam dirinya karena dia tidak pernah mengalami betapa sulitnya ketika kiriman kurang, kiriman terbatas gitu ya. Ya, tolong diperhatikan ya.
Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tibu 'aisyil ahmaq. Ini kebalikannya. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi, dan adalah termasuk dari dalil 'alal qada, atas keputusan Allah, ketentuan Allah, wa hukmihi, dan hukum Allah, bu'sul labib, sangatnya pintar, sangat pintar, watibu aisyil ahmad, dan bagusnya kehidupan orang bodoh, orang gendeng. Jadi kadang kita melihat dalam kehidupan ini ada orang pintar gitu ya. Kalau dimulai dari SD sampai SMA, kuliah, itu ranking 1 terus, terbaik terus. Tapi setelah itu hidupnya melarat. Ada nggak kan? Ada orang yang sedang-sedang atau bahkan bodoh di kelas itu, bodoh. Tapi ketika selesai justru kaya. Ini termasuk di antara ketentuan dan hukum Allah. Kadang begitu muncul begitu. Dan ini menjadi satu sebab turunnya semangat belajar. Coba bing orang tak sekolah kaya duduk mak apa? Kan ada kadang gitu. Duduk mak wajib tak sekolah kaya. Coki. Kalau ukuran mencari ilmu hanya untuk sebatas untuk kepentingan agar ia kaya, maka ini menjadi cobaan yang besar untuk diri. Akan turun semangat mencari ilmu. Lakin naman ruzikal hija khurimal wina. Nah ini diddani yaftarikani ayyata tafarrukin. Lakin tetapi man ruzikal hija, siapa orang ruzika yang diberikan rizki, orang itu al-hija. Al-hija ini kepandaian, kemampuan berpikir, khurimal bina, maka ia dihalangi orang yang pandai itu al-ghina, pada kaya. Kadang Allah menguji dengan cara itu. Dia pandai tapi lu kok gak kaya-kaya, gitu kan? Gak kaya-kaya. Ada orang bodoh hidupnya enak gitu. Jadi kadang ujian-ujian itu datang dari berbagai macam cara. Jadi semangat untuk belajar itu harus terus dipupuk. Karena prinsip dasarnya sesungguhnya kalau kita ingin mencari dunia, kuncinya ilmu. Kan gitu kan? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin akhirat, kuncinya ilmu. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin dunia akhirat, kuncinya ilmu. Sebenarnya pada dasarnya ketika ilmu dikuasai, maka tentu akan membawa kehidupan dunia baik, kehidupan akhirat baik. Itu konsep dasarnya. Cuma kadang Allah memberikan putusan lain. Nah, ini yang ujian-ujian seperti ini yang harus diingat. Kadang banyak orang pintar justru miskin. Banyak orang yang bodoh tidak sekolah justru malah kaya. Pilih yang mana kalian? Pintar miskin, bodoh kaya. Pilih yang mana kira-kira? Pintar kaya. Hah?
Jangan milih salah satunya, pilihlah yang pintar kah? Gitu. Pintar kaya. Jangan pilih salah satunya, karena salah satunya sama-sama tidak baik. Jadi mari berdoa mudah-mudahan kaya raya. Ya. Nanti kalau dakwah tidak nunggu amplop, gitu ya, tapi nunggu isinya. Amplopnya nggak penting, yang penting isinya. Ya nggak itu guyonan. Kalau bisa ketika dakwah ngasih, gitu. Jadi dia akan terhormat karena dia dakwah tidak untuk kepentingan isi amplop. Tapi apakah dakwah boleh? Ya boleh. Yang namanya dakwah itu juga butuh biaya perjuangan. Ya. Sama-sama ada yang jihad dengan ilmunya, ada yang jihad dengan hartanya. Orang yang kaya bisa jihad dengan hartanya, orang yang berilmu bisa jihad dengan ilmunya. Karena terkadang memang ketika sudah asyik dengan ilmu, dia tidak terfikir bagaimana mencari harta yang banyak. Dia tidak pandai mencari harta yang banyak karena fokus pada ilmu. Nah, itu harus saling kerjasama antara orang yang berilmu dengan orang yang kaya. Bahkan ada cerita nanti yang lebih dulu masuk itu ulama atau orang yang kaya yang bantu menjadi ulama. Kan ada cerita ada yang takut yang nanti masuk duluan orang yang kaya yang bantu orang itu menjadi ulama gitu. Karena si ulama sadar diri, saya menjadi alim begini karena ada bantuan biaya, ada beasiswa dari si orang ini, maka dia lebih berhak untuk masuk surga lebih dahulu dibandingkan saya. Cuma kalau bisa dua-duanya dapat, ilmu dapat, harta dapat itu. Jadi semoga kalian sukses semua ya. Semoga ada manfaatnya untuk kita ya.